Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan yang sangat mulia ini, di bulan suci Ramadan, kita tentu tidak luput dari kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan ibadah. Tentu ada yang membaca Al-Quran, ada yang kita sering sebut dengan tadarus Al-Quran. Ada pula teman-teman kita di sisi lain melibatkan tadarus kebangsaan, di mana tidak hanya mengenalkan anak tentang Al-Quran, tapi bagaimana mengenalkan anak juga tentang bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang sering kita gaungkan agar generasi muda kita mampu dan mau dan bisa melanjutkan bagaimana perjuangan dari pendahulu-pendahulunya. Setidaknya ketika kita berbicara tentang negara, berbicara tentang bangsa, tentu bangsa Indonesia ini terdiri atas bersuku-suku bangsa. Kalau kita perhatikan sama-sama, ketika sudah memikirkan negara, berpikir tentang bangsa, berpikir tentang kehormatan tanah air, berpikir tentang kehormatan sebuah institusi kelembagaan atau kenegaraan, tentu tidak akan mengindahkan atau membedakan apa agamanya, apa rasnya, dari mana suku bangsanya, dan seterusnya. Sehingga yang ada hanyalah mereka adalah duta bangsa. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk mewakili negara ini, untuk menjalankan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Dimana kalau tata kelembagaan ada namanya lembaga legislatif, ada namanya lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dan itu tidak akan membedakan, wah yang di lembaga legislatif ini harus Islam semua, harus non-Islam semua, atau yang seterusnya dan seterusnya. Tentu itu dikembalikan pada konstituen masing-masing. Bagaimana cara mereka memikat hati dari masyarakat untuk memilihnya. Tetapi ada nuansa yang luar biasa baik yang ditanamkan oleh negara ini, terutama ketika kita mengacu pada proses perkembangan dari dunia olahraga yang sekarang ini adalah sepak bola, yang tentu sepak bola menjadi olahraga yang terpopuler bahkan di dunia. Siapapun tentu mengenal sepak bola. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini sedang berlangsung untuk mempertahankan dan memperjuangkan agar mereka bisa masuk di Piala Dunia, bahkan Piala Asia. Bahkan yang belum lama ini terjadi, adanya grup F yang bertanding di Hanoi, di Vietnam, antara Indonesia melawan Vietnam yang terjadi pada tanggal 26 Maret tahun ini, tahun 2024. Ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Yang perlu kita soroti sama-sama adalah bahwa banyak di antara pemain tim nasional kita yang juga memeluk agama Islam. Ada anak-anak kita yang mungkin dari naturalisasi atau orang yang lahir di luar Indonesia tetapi mempunyai keturunan atau darah keturunan orang Indonesia, sehingga bisa dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional. Mereka tidak hanya sekedar pemain yang non-muslim, tetapi ada juga pemain yang muslim. Di dalam timnas misalnya kita kenal ada Hernando Ari Sutaryadi yang tentu kelahiran Semarang, yang sekarang membela Persebaya Surabaya. Kemudian ada juga Muhammad Ridho atau yang sering kita mengkondisikan
sebagai tim-tim yang lain, misalnya kayak Jordi Ahmad dan seterusnya, mereka menggunakan satu kondisi di mana membangun kesebelasan dari berbagai sisi dan berbagai agama. Kalau kita mengacu pada tim nasional, ya mungkin saya tidak konsen dalam hal ini, tapi saya menyoroti bagaimana mereka bisa berjuang dengan gigih, di mana mereka mengkondisikan misalnya Ratnar Oratmangun yang mereka atau dia menjadi pemain naturalisasi yang muslim yang tadi malam juga sempat menorehkan prestasi yang luar biasa menjebol gawang Vietnam di menit ke-22. Kemudian ada lagi J.Z yang tentu menerima umpan dari Tom Haye yang keduanya memang adalah naturalisasi atau pemain keturunan yang mempunyai keturunan Indonesia. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa di saat Ramadan pun tidak menutup kemungkinan untuk berprestasi. Indonesia menorehkan prestasi yang besar kalau kita perhatikan sama-sama bahwa terakhir kali Indonesia mengalahkan Vietnam adalah tahun 2004. Waktu itu 3-0 sama dengan skor yang ditampilkan kemarin, yang waktu dulu ada pencetak gol yang namanya Mauli Lesi, ada namanya Buah Salosa, ada namanya Ilham Jayakusuma. Dan ketiganya ini terkondisi akan tertulis dalam tinta emas sejarah bahwa di tahun 2004 yang waktu itu Indonesia dilatih oleh Peter White, di mana Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan melawan Korea Selatan. Tetapi setidaknya di tahun ini, kemarin tepatnya, ada 3 orang yang tentu membuat sejarah baru di mana Indonesia mampu mengepakkan Garuda terbang tinggi di Hanoi, Vietnam dengan 3-0 yang diantaranya gol dicetak oleh J.Z, Ratnar Oratmangun, dan yang terakhir oleh Ramadan Sananta. Yang perlu kita ketahui sama-sama adalah bahwa Ratnar Oratmangun dan Ramadan Sananta adalah Muslim. Ini membuktikan bahwa Ramadan sebagai bulan latihan di mana mereka harus berlatih, baik pelatih fisik dengan pelatihnya Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ini dari Korea. Ini membuktikan bahwa membangun fondasi yang luar biasa, sehingga tentu kita juga memahami ketika kemarin peringkat Indonesia sebelum Shin Tae-yong datang adalah peringkat ke-172 dunia. Tetapi ketika Shin Tae-yong hari ini sampai dengan saat ini minimal perangkat Indonesia atau peringkat Indonesia secara sepak bola di FIFA itu peringkat ke-138 dunia. Bahkan mungkin ketika malam hari ini atau tanggal 26 bulan Maret ini bisa memenangi 3-0, akan bertambah poinnya, mungkin akan menjadi peringkat ke-133 dunia. Apapun yang terjadi, tentu kita harus menghargai, menghormati jerih payah dari pemimpin-pemimpin kelembagaan kita, khususnya PSSI, khususnya diaspora yang telah mengumpulkan pemain-pemain keturunan Pak Hamdan Hamidan, bekerja sama dengan Bapak Erick Thohir selaku pimpinan dari PSSI atau Ketua PSSI dan Menteri BUMN, ini mengumpulkan bagaimana supaya Indonesia bisa mendunia, Garuda bisa berprestasi. Inilah yang menjadikan kita lebih bersemangat. Semangat kenegaraan, semangat kebangsaan, hubbul watan minal iman. Kecintaan terhadap bangsa dan negara adalah bagian daripada iman, merupakan sesuatu yang harus ditanamkan oleh siapapun sebagai warga negara, sebagai penduduk Indonesia,
dan sebagai orang yang muslim atau non-muslim. Ketika kita sudah berpikir tentang negara, maka tentu semua orang akan mempertaruhkan semuanya. Pemain-pemain dari luar negeri saja, termasuk Marcelino Ferdinand, Jesus, Tom Hay, dan Rafael Streit, serta yang lain, ini mau mengkondisikan sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kalau tadi saya sebutkan Muhammad Adi Satrio, ini adalah pemain PSIS Semarang, yang tentu saja kita harus bangga terutama masyarakat Jawa Tengah bahwa ada masyarakat kita yang berprestasi. Banyak dari antara anak-anak muda kita yang tentu menorehkan tinta emas berprestasi secara negara. Yang menjadi pertanyaan kita adalah tentu apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara, apa yang bisa kita sumbangkan untuk desa, apa yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat, kontribusi seperti apa yang diharapkan. Ini tentu menjadi perhatian lebih lanjut, bahwa mencetak generasi yang cerdas itu tidak semudah membalik telapak tangan. Mereka harus mempunyai objek yang jelas, mempunyai metode yang jelas, mempunyai proses-proses yang berkelanjutan. Dinamika ini membuktikan bahwa seseorang yang menganut satu kondisi, satu teori tertentu, memang harus ada pembimbingan. Agama pun demikian. Ketika orang belajar agama, tentu tidak boleh mereka belajar sendiri. Mereka harus ada guru, ada kiai. Supaya apa? Supaya bisa memupuk bakatnya, bisa mengetahui sampai dengan batas mana kemampuannya, dan bagaimana harus menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kita hanya belajar mungkin dari kitab tanpa ada yang menunjukkan, tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang memberikan solusi, tanpa ada yang ahwalul ulama, maka tentu itu akan membahayakan diri kita. Kalau misalnya kita bisa memberikan pewalah terhadap orang lain, tentu sanad kita dipertanyakan. Kamu dari mana? Gurunya siapa? Dan seterusnya. Yang paling penting saya ingin sampaikan bahwa dengan melihat dari situasi yang terjadi sekarang, di mana negara ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya mempunyai semangat religiositas yang baik, tetapi mereka juga harus mempunyai semangat nasionalisme yang baik. Anak-anak kita kadang merasa bahwa negara tidak penting, bahwa negara itu dihuni oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, taghut dan sebagainya. Mereka telah dimasuki dengan teori-teori yang tidak jelas. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kita bukan merupakan negara yang menganut teori tertentu, tapi kita adalah negara Pancasila, yang di dalam Pancasila itu tentu ada ajaran Islam, karena semua ulama, semua penggagas Piagam Jakarta itu sebagian besar adalah Muslim, dan mereka bisa dipastikan adalah mengamalkan ajaran Islam. Kita tidak perlu bercita-cita untuk yang aneh-aneh, tetapi ini adalah real. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang real yang terjadi dan sudah dinikmati selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga tentu saja yang harus kita pahami sama-sama adalah tidak usah berpikir untuk mengganti kapasitas tertentu. Karena apabila kita menjadi negara Islam, maka tentu saja kalau misalnya itu negara Islam, tentu ada beberapa daerah-daerah yang akan memisahkan diri. Papua, NTT, mungkin Bali juga akan memisahkan diri. Jumlah Muslim kita di Bali mungkin hanya sekitar 10%. Kalau kita di sini tidak bisa melindungi teman-teman kita yang non-Muslim, maka tentu saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di daerah yang di situ jumlahnya sedikit juga akan mendapatkan imbasnya. Maka di bulan Ramadan ini mari upayakan di sepertiga yang kedua
atau di pertengahan ini, mari kita upayakan untuk menjadikan kita lebih berprestasi. Kalau anak-anak kita sanggup menorehkan prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang budaya, di bidang scientific approach, di bidang pendekatan ilmu pengetahuan, bagaimana dengan kita yang sudah tua-tua ini? Bagaimana generasi kita? Tentu harus kita mantapkan, setidaknya walau apa, tentu kita harus bisa menyumbangkan diri kita untuk menjadikan kita lebih baik dari waktu ke waktu. Minimal tidak memberikan pengaruh buruk terhadap teman-teman di sekitar kita. Walaupun kita belum bisa berbuat baik, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki dari diri kita, bisa memperbaiki dari sekarang, dan bisa memperbaiki dari sesuatu yang kecil. Jangan berpikir sesuatu yang besar, tetapi lakukanlah sesuatu yang kecil sehingga itu bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita mendoakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, karena kita harus yakin bahwa banyak teman-teman kita yang sekarang ini sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Ada orang tua yang disusahkan oleh anaknya, ada istri yang disusahkan oleh suaminya, ada suami yang disusahkan oleh istrinya, ada istri suami yang disusahkan oleh anaknya, ada simbah yang disusahkan oleh buyutnya, oleh cucunya, dan yang lain. Semoga mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hidayah. Bagi yang menyulitkan, tentu segera sadar atas perbuatannya. Dan apabila kita belum mempunyai rezeki yang cukup, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezekinya dari jalan-jalan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Semoga Allah mengijabahkan doa kita. Saya atau kami mengajak semuanya untuk berdoa, saling mendoakan, karena kita tidak tahu dari lisan yang mana Allah akan mengabulkan doa kita. Mungkin salah satu di antara kita ada yang lebih ijabah doanya, sehingga tentu dengan adanya mujahadah bersama atau istighosah bersama ini, semoga Allah kabulkan semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan hadirnya acara ini semua bisa mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.